ini spesial karena apa? Karena tepat di jam 4 kurangan kita udah hadirkan tamu spesial kita untuk edisi hari ini. Kita sapa dulu aja yuk. Halo, selamat sore Ibu Eli. Selamat sore para pecinta Sergau, sehat selalu ya. Amin. Spesialnya pakai telur, Iya. pakai teri, Banget. Gak cuma pakai telur tapi pakai acar, pakai timun, pakai kornet ya. Iya, boleh. Luar biasa. Oke, Bu Eli, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya hari ini hadir bersama pecinta Sergau untuk edisi spesial. Karena kita akan ngobrol bukan live secara Instagram tapi live on air di studionya Serangga Iya FM. dong, harus bisa memberikan suasana baru ya. Iya, benar. Jadi untuk para pecinta Sergau memang luar biasa lah, judul-judulnya keren ya. Amin. Isinya juga keren-keren, di sini cewek cantik semua nih. Amin, Masya Allah. Ya kan, kalau ngomongin untuk edisi hari ini, kita udah ada Ibu Eli Nursamsiah SH MKN ya, Yes. yang menemani kita untuk ngobrolin tentang masalah syarat sertifikat vaksin COVID-19 untuk pelayan publik. Bagaimana sih kalau dari segi hukumnya? Wow. Judulnya aja ini udah luar biasa. Kayaknya bisa Ya. ditunggu-tunggu sama masyarakat nih. Banget. Panas lagi hot-hotnya ya. Banget kayak masyarakat alhamdulillah thanks God dapat pencerahan secara hukum. Gimana nih? Bu Eli bisa langsung aja deh di bridging nih. Wes, tapi kok langsung cepet banget ya? Jangan cepet-cepet. Oh, Kita iya. cerita dulu. Oke, tapi kalau misalnya sebelum kita masuk ke inti masalah nih. Oke. Cherry tadi lagi ngobrolin sama pecinta Sergau tentang pengalaman vaksin atau enggak. Nah, Bu Eli termasuknya yang sudah divaksin apa belum sih kalau Cherry? Sudah dong. Sudah Saya divaksin. tertib aturan. Aturan. Kan saya seorang lawyer, harus Oke. menertibkan diri saya sendiri ya. Aha. Baru saya tertibin lingkungan ya, Aha. minimal dari lingkungan kantor. Wajib vaksin. Aduh Bu, saya takut disuntik bos vaksin nih. Bos vaksin dulu ya. Kita contohin kan? Iya. Ya yang dibawa-bawa kagak enak juga. Pasti vaksin dengan rasa gimana. Tapi Oke. nggak apa-apa kok. Nggak masalah ya? Hari ini Alhamdulillah. kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Cherry juga sebenarnya termasuk ke orang yang sudah vaksin. Karena kita kan di sini di bawah Kominfo. Jadi harus ikut aturan dari pemerintah karena ini wajib, ya kan, menurut aturan pemerintah. Tapi di belakang hukumnya kita sendiri masih agak ngeraba-raba. Kok wajib ya? Kenapa ya? Gitu. Padahal mungkin kalau misalnya ditarik secara benang merahnya atau garis besarnya, ini adalah untuk kepentingan bersama. Tapi untuk lebih detailnya kan kita belum tahu. Cuman Cherry tahan dulu nih, ya kan? Karena yang Cherry tanyain tadi sama pecinta Sergau juga nggak cuman efek dari vaksin, tapi apa sih manfaat yang udah didapatkan setelah vaksin atau sebelum vaksin? Ada punya pengalaman apa? Nih kalau misalnya Cherry pengen Bu Eli cerita sedikit setelah vaksin, ada pengalaman apa nih yang seru yang pengen diceritain sama pecinta Sergau? Kalau misalnya Cherry nih kan tadi ya, Cherry udah vaksin, tiba-tiba Cherry datang satu Pulau Seribu. Jadi kalau untuk masuk pulau, polisi di sana pada nanya kartu vaksinasi, minimal vaksin pertama. Kalau misalnya udah sampai vaksin kedua, itu lebih bagus. Tapi pun kalau udah vaksin pertama, itu dibolehin masuk ke Pulau Seribu. Yang belum vaksin disuruh pulang lagi pakai kapal. Itu pengalaman yang luar biasa dan menurut Cherry kayak, ya Allah, thanks God, aku safe gitu. Nah kalau Bu Eli punya cerita atau pengalaman apa nih? Saya sih nggak punya pengalaman apa-apa ya. Tapi kembali sih ketika pemerintah menerapkan aturan itu sudah ada sudah ada tahapan-tahapan ujiannya atau uji cobanya lah untuk meredam supaya kasus penyebarannya semakin berkurang atau pandemi ini selesai kan banyak proses-prosesnya. Tapi kalau sampai diterapkan di mana-mana nih harus pakai kartu vaksinasi, yang nggak bijak juga ya, karena kan nggak semua bisa vaksin. Ada orang yang punya komorbid, penyakit bawaan. Vaksin itu wajib, diwajibkan oleh pemerintah berkaitan acuannya itu Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ada ancaman pidananya 1 tahun, ada dendanya 100 juta. Tapi boleh dan tidaknya atau dilanjutkan tidaknya vaksin itu juga boleh, wajib tapi ada boleh dan tidaknya dia vaksin atau tidak. Salah satunya adalah kesehatan yang diacunya. Jadi ketika seseorang mempunyai masalah dalam kesehatan, boleh untuk tidak dilakukan vaksin dengan surat keterangan dokter tadi. Dia punya penyakit bawaan, harus dilakukan analisa dulu.
apakah dia boleh atau tidak boleh, karena berkaitan dengan HAM. Jangan sampai ketika vaksin terus dia bengkak-bengkak dan lain-lain gitu. Jadi kita harus cari solusi tengah. Ya kalau mungkin begitu lebih baik pandemi ya di rumah aja. Cuma kan miris ya, orang mau kemana-mana jadi nggak bisa. Kalau saya sih baik lagi, HAM mengatur sesuatu tuh udah pasti ada acuannya. Pemerintah ketika menerapkan aturan juga ada acuannya. Tadi bilang ada undang-undang karantina kesehatan. Vaksin itu diwajibkan. Saya salah satu lawyer yang sudah divaksin. Wajib ya. Tapi untuk boleh dan tidaknya, untuk iya dan tidaknya juga itu boleh, pilihan. Dengan yang tadi saya bilang, kalau dia tidak sehat atau dia ragu, dia sehat tapi dia ragu, boleh. Dia lihat sosialisasinya, dia konsultasikan ke dokter bagaimana ABCD, boleh, kita punya hak memilih tempatnya, memilih vaksin mereknya, boleh juga. Kan kita ragu tuh wajar ya, semua orang kan nggak punya prioritas yang sama dalam hidup, ada yang berbeda. Nah, untuk menghilangkan keraguannya, boleh seorang itu mencari tahu dengan tenaga-tenaga ahli dari dokter, bidang kesehatan gitu. Nah, Bu Eli udah banyak banget yang bergabung nih di Instagram kita di acara Gawa FM. Ada Ahmad, ada Sinta, ada KVWG, ada Dishub dari Provinsi Banten, ada Gilang, ada Willy juga udah gabung, dan masih banyak lagi, ada Filsa dan yang lain-lain. Ada yang udah tanya juga nih, pencinta Sergau. Nah, Bu, aku mau tanya, kalau misalnya vaksin itu adalah salah satu persyaratan untuk membuat SKCK, apakah itu sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara SKCK dibutuhkan itu pada saat ini? Jadi saya bilang tadi gini, aturan yang berlaku atau aturan yang terjadi saat ini diacukan kepada aturan pemerintah yang mewajibkan vaksin, mengacu pada Undang-Undang Karantina Kesehatan. Nah, kan masyarakat kan nggak semua langsung mau nih, maka diterapkan kerjasamalah dengan instansi, dengan perusahaan. Perusahaan kalau mau masuk tenaga kerjanya wajib ya vaksin. Terus sekolah-sekolah kalau mau buka sekolahnya, gurunya vaksin ya. Jadi otomatis itu cepat terpenuhi misinya pemerintah untuk masyarakat biar sehat semuanya gitu. Artinya nggak apa-apa sih, karena mengacu kepada aturan tadi. Aturan pemerintah, apalagi bikin SKCK itu kan dari unsur pemerintah ya. Aturan dari pemerintah untuk menerapkan wajib vaksin. Kalau kita tidak ada penyakit bawaan, nggak usah takut, bismillah. Yang penting mau vaksin itu kayak saya nih, mau vaksin ini saya makan kenyang, malamnya istirahat tidur. Saya matikan telepon, saya tidak menerima pekerjaan 1 hari sebelumnya, dibawa happy, bawa seneng. Ya vaksinnya ya alhamdulillah nggak ada dirasa, nggak sakit, nggak apa. Iya sih ya. Yang penting kita percaya, kita yakin bahwa ini memang sudah yang terbaik untuk kesehatan. Kecuali kita punya penyakit bawaan ya, kayak HIV, kayak penyakit berat, bahkan darah tinggi juga nggak boleh tuh, Bu. Ya, nah kita konsulkan ke dokter apakah ini baik atau tidak. Nah, kalau kita memang tidak, maksudnya mengalami sakit ini tidak akan manfaat untuk kita divaksin, minta surat keterangan dari dokter bahwa dia nggak perlu divaksin karena dia ada penyakit komorbid. Berarti itu yang akan dijadikan legalitas selain surat vaksin itu ya? Harusnya begitu. Tapi saya belum pernah melihat apakah ada dokter yang membuatkan surat itu, tapi harusnya begitu. Jadi ketika orang misalnya nggak bisa terbang karena dia belum vaksin, kan di bandara rata-rata minta tuh sertifikat vaksin. Atau kalau kita udah vaksin kan ada tuh di SMS ya, ada peduli apa itu? Peduli COVID. Ya itu COVID-19 itu ya. Saya juga dapat juga. Nah, kan itu pilihan kepada orang yang tadi saya bilang vaksin itu wajib, tapi ada yang boleh dan tidak, yaitu ada yang punya penyakit bawaan. Tapi kan ketika dia mau terbang, ini kan dia kayak punya hak asasi ya. Nah, mungkin ke depan atau sudah, saya belum melihat ya, diimbangin tuh yang sertifikat vaksin atau yang tidak vaksin karena ada komorbid, ada surat keterangan dari dokternya dan dokternya yang berlisensi, yang punya izin, dan ya dokter-dokter yang memang menangani atau lain-lain ya berkaitan dengan izinnya. Nah, itu mungkin untuk jadi nggak rancu, jadi ada pilihan masyarakat. Nah, ini ada yang udah nanya lagi nih dari Virsa. Kalau misalnya masuk ke mall ditanyain surat vaksin, menurut Ibu make sense nggak sih untuk dari segi hukumnya? Nah, gimana nih?
Perusahaan itu kan mengacu tadi ya. Ya. Perusahaan itu kan ada izinnya, Ya. mengacu pada aturan pemerintah. Contoh nih, nggak boleh berkerumun, mereka disidak, ya kan? Ya. Didenda dan Ya. lain sebagainya. Mungkin kan mereka lebih tertib aja untuk aturan. Oke. Kalau masalah make sense enggaknya itu ya kembali ke perusahaan tadi. Tapi kan perusahaan juga kalau ada aturan tuh takut juga akan tertib karena ada denda yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Jadi ya mungkin untuk para pengunjung ketika ditanya dan nggak punya kartu vaksin dan itu aturannya, ya udah pulang aja, jaga kesehatan di rumah, udah makan di rumah aja. Kalau ada keperluan sekarang e-commerce aja ya, belanja online aja. Oh gitu. Nah ini ada Fadil nih yang mau tanya, Bu, saya mau tanya, kalau vaksin ini sebenarnya diwajibkan karena menjurus untuk jual vaksin, bener nggak? Dari segi hukumnya gimana nih? Itu Ibu yang saya mau berkomentar apa? sebagai Silahkan. lawyer, saya nggak bisa jawab. Oke. Tapi kalau saya jawabnya undang-undang aja ya, Mas. Iya. Siapa tadi, Mas? Fadil. Secara undang-undang saya jawab, yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewajibkan vaksin itu berkaitan dengan undang-undang karantina kesehatan. Oke. Di mana di situ diwajibkan untuk meredam atau untuk biar nggak meningkat lagi penyakitnya. Menghindari penularan juga ya, Bu ya. Terus caranya gimana? Kalau lockdown kan mungkin imbasnya banyak ya kan, akhirnya dibuat PPKM dan PSBB dan lain-lain. Ya. Jadi kita sih, kalau saya sih selalu berpikir positif aja. Tapi kalau agak-agak sedikit menyimpang ya warga negara yang baik ya bisa dilakukan uji materi. Uji aja aturan pemerintah tadi kita uji. Ya bisa nanti ngobrol-ngobrol dengan lawyer atau dengan saya juga bisa diuji materinya. Apakah ini bisa dibatalkan atau tidaknya ada juga. Tapi kembali lagi masalah tadi apa? Untuk bisnis atau apa itu saya nggak bisa jawab. Tapi saya jawabnya sebagai bidang saya aja. Ya. Karena itu diatur oleh undang-undang karantina kesehatan. Maka pemerintah mewajibkan untuk apa? Untuk meredam. Meredam itu artinya untuk biar penyakitnya nggak makin menyebar luas. Dan masyarakatnya sehat semuanya. Gitu. Positifnya ya, itu secara undang-undangnya ya. Kalau secara jualannya itu Kak Cherry yang bisa jawab, saya nggak bisa jawab. Saya bukan ahli bisnis juga soalnya. ahli cuman caprak aja. Kalau ngobrolin sama saya, Mas Fadil ngobrolnya undang-undang aja, undang-undang pasal, pasti hafal itu. Udah di luar imajinasi banget ya. Jadi kalau misalnya kalau mau nanya-nanya yang lucu-lucuan juga boleh ya. Boleh ya. Tapi terkait dengan undang-undang ya. Iya. Nah, terkait dengan vaksin nih dari Hera, kalau misalnya pengen informasi terkait undang-undangnya dari vaksin, ini untuk lebih jelasnya, kita bisa bertanya sama siapa kalau misalnya kita tidak punya lawyer. Terus, apakah akan ada solusi ketika kita ketinggalan vaksin dan kita harus vaksin secara mandiri? Secara vaksin mandiri itu berbayar. Ada solusi nggak kalau kita lagi nggak punya dana katanya gitu? Kayaknya sekarang masih ada juga yang gratis-gratis ya kan. Tapi kalau nanti memang udah kelewat, ya mau nggak mau sih ya diikutin aja bayarnya. Siapa suruh nggak diikutin pas gratisnya? Kan bisa lihat browsing-browsing. Nah, untuk yang tadi kalau saya mau konsultasi tadi ya. Iya, konsultasi. Bisa kita baca di undang-undangnya, undang-undang karantina kesehatan berkaitan COVID-19 ini apa sih aturannya. Kalau masih belum mengerti juga karena kan kita baca buku ada yang orang yang males, ada yang learning by doing gitu bisa nyambungnya kalau dia udah mengalami atau apa. Kalau masih pusing juga bisa datang ke kantor Bu Eli ya, nanti bisa ngobrol-ngobrol, bisa nanya-nanya. Yang penting kita sehat semuanya. Ya, nanti dijawab panjang lebar. Nah, cakep tuh. Gitu. Selesai kan? Iya, selesai dong. Gak ada yang gak selesai ya. Jadi kalau urusan hukum itu dibuat seringan mungkin, udah cukup pusing sama hidup. Jadi hidupnya jangan dibuat pusing, buat enak aja. Jadi undang-undangnya apa? Undang-undang karantina kesehatan. Dibaca produknya banyak. Alright. Nih ada lagi nih, banyak banget ya yang ikutan gabung ya. Sampai yang gabung ini pasti banyak, luar biasa. Iya, benar. Kita sapa dulu deh buat Alkaf, ada Aji juga, dan ada Bayu Nurrohman yang baru banget gabung, tapi ada Ari yang sudah nanya nih. Bu Eli, saya mau tanya, ada solusi nggak sih mengenai vaksin 100% akan gratis oleh pemerintah? Tapi kalau belum 100% dan program pemerintah habis, itu akan tetap di-cover sama pemerintah. Beli bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Nggak bisa, itu urusan pemerintah. Tapi kalau saya misalnya ada pilihan yang gratis, ya kalau kita memang mau ya silakan. Kalau merasa yang gratis itu khawatir, bisa berbayar. Ya berbayar kan resikonya ada nilai di situ. Itu pilihannya kembali ke kita masyarakat.
Kan misalnya nggak harus di mana kita kan lihat sekarang lagi banyak tuh ada acara apa vaksinasi gratis, Iya. ada acara ini bisa dilihat mana-mana yang lagi Iya. ngomong. Saya juga ikut vaksinasi yang gratis kok. Iya, Cherry juga vaksinasi gratis. Soalnya sayang, mendingan dipakai traktir Kak Cherry aja di sini ya. Banget. Daripada bayar kan aduh bayar. Banget, kita udah bisa makan enyak ya. Dengan harga segitu udah naikin imun pastinya ya, Iya, Bu ya. betul. Yang paling penting apa tadi saya bilang? Ya. Yang paling penting jaga imun kan, Kak Cherry bilang. Dengan cara apa? Hidup bahagia. Bahagia itu nggak perlu banyak duit. Iya. Kita nyempetin waktu buat tertawa. Iya, ya. betul. Kalau saya nih tertawa ya, saya sidang sering-sering tertawa melihat kejadian-kejadian yang memang lucu untuk saya ya sebagai praktisi hukum. Lucunya apa ya macam-macam lah. Kita punya banyak pengetahuan. Ya, alhamdulillah. Nih Bu Eli, ada yang menyapa dari Hai. Aji Fatidoken 95. Selamat sore. Selamat sore. Mau disapa sama Bu Eli, katanya dada-dada, boleh dong Bu Eli? Hai semuanya ya, untuk para pecinta Sergal Ya. yang udah stay tune, kalian luar biasa. Oke. Nah, Bu Eli ada Titi nih yang ikutan gabung juga. Bu Eli, kalau misalnya saya dilarang vaksin karena punya penyakit, tapi saya tidak ada surat keterangan. Tiba-tiba saya mau ke mall karena berkebutuhan khusus. Mungkin mau belanja. Tadi saya bilang. Ya. Kan mall itu mungkin menerapkan pada acuan pemerintah. Mungkin mereka kalau tidak menerapkan kan didenda, bayar penalti dan lain-lain. Nah, untuk mencegah itu mereka menerapkan apa yang disarankan oleh pemerintah. Nah, kan kita nggak ngerti nih, untuk kita yang punya comorbid kita nggak bisa vaksin, terus harus gimana gitu solusi. Menurut saya sih yaitu minta surat keterangan dari dokternya kalau kita memang pasien dan nggak diwajib vaksin itu karena ya tadi saya bilang di dalam undang-undang itu wajib, tapi ada pilihan boleh atau tidaknya. Bolehnya adalah untuk memang yang sudah yakin sehat dan segala macamnya. Tidaknya mungkin dia punya penyakit bawaan, khawatir kalau divaksin bengkak atau kemana bentuknya jadi gimana, bahaya kan. Itu juga pilihan. Oke. Gitu. Nah itu yang bisa jawab sendiri adalah pemerintah. Kenapa? Harusnya sih tidak baik diterapkan begitu. Kenapa? Itu melanggar HAM untuk orang yang memang punya penyakit bawaan dan dia belum bisa divaksin karena alasan kesehatannya. Dia mau terbang, ada meninggal keluarganya, nggak bisa, harusnya nggak boleh. Tapi itu tadi belum ada uji materinya. Atau mau diuji materi boleh. Nanti datang ke kantor Bu Eli, kita sama-sama bikin kuasa ya. Saya ujikan materi itu. Ayo, dengan semangat sekali. Nah, Bu Eli, ini dari Titi juga nih, belum selesai katanya. Tapi kalau ngomongin masalah vaksin, bukankah itu merugikan buat personalnya? Apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini sementara program pemerintah atau peraturan pemerintah sudah diterapkan, tapi masyarakatnya belum siap menghadapi itu semua? Sebenarnya pandemi ini nggak ada kata siap. Sekarang siapa sih yang siap mengalami pandemi kan? Saya aja ngalami pandemi gini nggak siap lah, shock kan semuanya, nggak ada yang siap. Nah, pemerintah pun sama, tidak siap untuk pandemi. Nah, untuk vaksin tadi kan mungkin itu diterapkan pemerintah untuk melindungi kita sebagai warga negaranya. Kalau saya sih ambil positifnya aja sih. Soalnya kalau negatif kan pusing juga. Yang positif aja ya. Tapi bukan positif yang lain-lain, positif. Jadi bukan merugikan ya, justru itu menurut saya ya bagus sih. Menjaga, melindungi warga negara karena kan pemerintah mengacu pada undang-undang karantina kesehatan tadi. Kalau pemerintah nggak bikin aturan vaksin, nggak bikin aturan ini, diam aja. Itu juga bahaya juga, bisa digugat rombongan sama lawyer kan? Untuk uji undang-undang tersebut. Nih dari Irwan nih, Bu Eli, apakah menurut mata hukum, Ciela mata hukum bukan ya mata kan? saya. Besoknya bikin program mata Eli ya, bukan benar, mata Najwa lagi. Bu Eli, menurut mata hukum, apakah program dari pemerintah ini sudah benar? Di samping tidak memberikan himbauan terlebih dahulu atau pengumuman sebelumnya atau kata kita woro-woro, tapi sudah dilakukan yang namanya kewajiban untuk masuki satu lingkungan dengan menggunakan sertifikat vaksinasi. Sebenarnya yang saya bilang tadi harusnya itu tidak bijak diterapkan saat ini. Kan ada orang yang tadi itu dia mau vaksin karena dia ada komorbid, penyakit bawaan. Kalau untuk vaksinnya wajib, saya bilang wajib karena diatur sama undang-undang. Tapi kan ada pilihan tadi, boleh dan tidak. Bolehnya untuk orang yang sehat, tidaknya untuk orang yang punya penyakit bawaan, sakit dan lainnya.
Harusnya sertifikat vaksinasi itu tidak atau belum diberlakukan saat ini. Yes. Karena kondisi kesehatan orang itu berbeda-beda. Tapi Ya. kalau vaksinnya Ya. untuk aturannya wajib, saya setuju. Mhm. Tapi yang tadi ada pilihan. Jadi gini, rancu ya mikirnya. Tapi Iya. itu udah sesuai. Iya. Wajib, tapi ada pilihan ya dan tidak. Iyanya Oke. itu untuk orang yang sehat, tidaknya untuk orang yang punya penyakit bawaan dan memang dia belum bisa untuk melakukan vaksin. Misalnya Iya. sudah positif, terus ada jangka waktu dan Iya. lainnya. Iya, betul. Jadi intinya menurut saya belum bijak kalau diterapkan saat ini. Iya. Harus dibawa sertifikat vaksinasi kemana-mana. Itu kayaknya belum ya, saya belum baca secara jelas sih. Kayaknya cuma berita-berita aja, belum undang-undangnya. Ketika saya belum baca berarti menurut saya undang-undangnya belum ada, baru cerita-cerita aja. Tapi menurut pengalaman Cherry pribadi ini Bu Eli ya, tapi itu memang sudah diterapkan di beberapa mall di Jakarta. Saya belum ke mall soalnya Kak Cherry. Jadi salah satu yang mall pernah Cherry kunjungi itu adalah PIM ya. Iya. Nah itu merunut ke mall-mall lainnya kayak Mall Puri, akhirnya Taman Anggrek juga memberlakukan hal seperti itu yang harusnya mungkin kita diberikan pengumuman ya mulai tanggal berapa belas September atau Desember atau mulai awal tahun depan lah ya maksimalnya itu tidak boleh masuk mall kalau tidak membawa sertifikat vaksinasi. Itu mungkin akan bolehlah kita mengerti ya yang belum pada vaksin akan melakukan itu. Tapi kalau misalnya kayaknya Cherry kemarin agak sedikit miris sih rencana mau jalan-jalan sama suami karena suami baru positif COVID kan belum boleh vaksin. Akhirnya Cherry udah vaksin. Jadi ke mall itu bisa gitu. Serasa kayak dipisahkan antara ruang dan waktu. Makanya Kak, besok kalau liburan atau jalan-jalan nggak usah ke mall, ke Oke. kebun, ke sawah. Nggak ada yang nanya kalau di kebun ke sawah. Kak Cherry mana sertifikat vaksinnya, nggak ada yang nanya. Jadi ubah aja untuk masyarakat ya, besok-besok liburannya Bener, datang ke bener, sawah bener. sama ke kebun aja, aman Iya, itu. iya benar. Saking happy-nya karena PPKM tuh kan berakhir ya tanggal 3 kemarin gitu. Jadi kayak ayo kita merayakan gitu. Akhirnya pas kesana ditanya vaksinasi pisah juga kita. Tapi nggak jadi intinya happy. kalau secara saya pandangan saya sebagai lawyer belum bijak kalau terapkan sekarang. Oke. Karena dalam kondisi pandemi gini orang macam-macam. Ada yang dia belum bisa karena dia ada penyakit dan lain-lain. Ada yang Tapi baru kalau positif aturannya juga. diwajibkan, betul. Jadi ada aturan tuh sebenarnya harus ada penerapan lanjutan. Contoh ketika orang yang punya komorbid, dia bagaimana ada solusinya? Oke. Solusinya mungkin dibuatkan surat keterangan dari dokter yang berlisensi kalau dia ada penyakit bawaan dan tidak bisa divaksin. Ada kan kayak orang nih, kayak saya ke rumah sakit ya dirawat nih. Selamat pagi Bu Eli, kita mau lakukan pemeriksaan darah ya. Ibu punya penyakit alergi nggak? Punya alergi terhadap obat nggak? Karena ini mau disuntik nih di bawah ARI, ya kan? Terus saya bisa bilangnya nggak punya, dites melembung tuh, ya kan, bohong kan? Sama seperti vaksin kan kita ditanya, ibu punya penyakit atau punya alergi terhadap obat atau punya penyakit apa khusus, sampaikan. Dia akan analisa dulu, nggak bisa langsung vaksin. Dia analisa dulu, nanti di report, dilakukan analisa lagi, boleh atau tidaknya. Ketika mau vaksin kan ditanya nggak? Ditanya kan? Ditanya. Ibu sehat? Iya. Ibu udah makan belum? Terus Iya. ibu Ada alergi? Iya, ada alergi nggak? Tanya. Nggak mungkin nggak. Iya, benar. Kalau nggak ditanya itu juga salah sebagai petugas medis. Iya. Karena menyalahi aturan. Gimana kalau orang misalnya dia punya apa, kalau tahu unfall atau meninggal. Iya. Kan. Teman Cherry bahkan ikut satu rombongan, tiba-tiba nggak bisa vaksin. Cherry tanya, perasaan lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja? Iya, tekanan darah tinggi gue katanya gitu. Jadi akhirnya gue nggak bisa vaksin. Padahal cuma tekanan darah aja. Iya, karena pengaruh ya. Stres, terus kan tekanan darah menurut kita biasa aja tekanan darah itu menurut kita. Tapi menurut medis ini bisa jadi acuan berbahaya orang untuk MD. Atau MD ya, meninggal dunia. Iya. Nah itu kan harus dijaga juga. Oke. Gitu. Pilihannya harusnya sih kalau sekarang diterapkan mau ke mall itu harus surat vaksin. Sebenarnya belum bijak. Pemerintah misalnya dibilang ini hoax beritanya, tapi kenyataannya mungkin ya orang-orang yang jalan ke mall harus pakai. Nah saya belum. Kalau mengalami langsung saya belum, jadi belum bisa jawab. Tapi ya kata-kata cerita tadi mau ke mall ditanya sertifikat vaksinnya. Ya mungkin itu untuk mendukung program pemerintah. Iya. Tapi kalau misalnya melihat dari mall itu sendiri, ini dari segi hukumnya nih Cherry ya, sebagai warga negara Indonesia, pemerintah rasanya juga belum mengeluarkan aturan itu. Tapi dari perusahaan-perusahaan sendiri sudah mengeluarkan aturan seperti itu. Apakah itu bijak? Apakah kita kalau
aku punya pengacara boleh tuntut perusahaannya gitu, atau gimana nih solusi dari segi hukumnya gitu? Kalau saya Mhm. sebagai legal perusahaan, ya Mhm. sebenarnya sih belum ada acuannya tadi karena mengandung terhadap undang-undang karantina kesehatan tadi, mengacu pada undang-undang karantina kesehatan tadi. Mhm. Perusahaan kan takut kena penalti, denda dan Mhm. lainnya karena berkaitan dengan profit, karena Mhm. perusahaan kan Mhm. ada profitnya ya. Mhm. Nah, mungkin diterapkan seperti itu pertama untuk mendukung program pemerintah gitu. Mhm. Tapi sebenarnya kalau untuk saat ini saya berpikirnya nggak bijak Mhm. harus diterapkan untuk kondisi saat ini karena Mhm. orang kan macam-macam keadaannya. Ya. Jadi harusnya jangan diterapkan. Oke. Cuma untuk mencegah kerumunan ini bagaimana? Harus ada Mhm. alternatif solusi untuk Oh, perusahaan iya. juga. Mungkin itu untuk mencegah kerumunannya jadinya ada sertifikat vaksinnya. Oke. Jadi kan orang dengan tertib ya udah nggak ada aku pulang aja. Makanya kalau nggak mau dicek untuk teman-teman semua mainnya besok ke sawah, ke kebon, nggak ada yang ngecek. Gue juga nggak ngecek kok. Nih Bu Eli, ngomongin masalah kerumunan, ada beberapa yang naik juga di beberapa media sosial itu tentang salah satu orang ya oknum yang merayakan ulang tahun atau pesta dan menimbulkan kerumunan. Nah, itu tidak ditindak tegas sama pemerintah atau bahkan perusahaan di mana dia mengadakan pesta tersebut karena itu kan bukan di rumahnya ya, di satu tempat gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini apakah dari segi hukum menurut Bu Eli itu termasuk pelanggaran juga atau masih bisa dimaklumi saja di masa pandemi Nah, ini? itu yang bisa jawab tuh para APH ya, aparat penegak hukum, ya Mhm. salah satunya aparat kepolisian juga. Mhm. Harusnya ketika ada kasus kemarin tuh apa ya, Habib Mhm. Rizik ya, Ya. ketika berkerumun itu ada penetapan penjara, harus diterapkan karena asas berkeadilan yang sama harus diterapkan kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Mhm. Yang pertama ya mungkin masyarakat bisa melaporkan Oke. kejadian-kejadian tersebut Mhm. ke pihak terkait. Mhm. Dari mulai misalnya ini misalnya di sini di radio orang Ya. penuh ngumpul-ngumpul, ya kita lapor RT RW, ada tindak lanjuti berjenjang dan berkala. Mhm. Karena berkerumun aturannya apa? Mhm. Kenapa orang-orang itu bisa ditangkap ini enggak? Jadi Oke. ada proses-proses tadi. Nah, Oke. putusan pengadilan bisa jadi jurisprudensi atau acuan hukum lainnya untuk kita masyarakat. Bisa tahu bahwa itu ada putusannya dan itu ada pidananya, ada efeknya dan lain-lain. Oke. Berarti harusnya diterapkan sama rata ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, karena semua orang sama di mata hukum, duduk sama rendah, berdiri sama tingginya. Oke. Jadi nggak ada itu si kaya ini aturan undang-undang ya, Iya. kita ngomongnya aturan undang Iya. jangan melenceng. Iya. Nggak ada si kaya punya hak lebih, si miskin punya hak yang kurang, sama kayak saya sebagai lawyer memperlakukan klien-klien sama, mau yang susah mau yang kaya nggak ada bedanya. Kalau Oke. misalnya yang susah ya untuk dibantu sama yang kaya, dibalik-balik aja. Oke, kalau misalnya ini semuanya sudah jelas nih melalui sosial media terpampang nyata, tapi tidak ada berani yang melapor. Ini menurut segi hukumnya gimana dari para penegak hukum? Karena itu harus dilaporkan. Kalau Oke. misalnya langsung polisi bikin laporan model A gitu ya, model B atau model B, saya lupa ya. Jadi harus ada yang melaporkan ke pihak yang berwajib. Kita merasa terganggu di lingkungan kita, ternyata ada kerumunan banyak karena kita punya hak yang sama. Nah, nanti pihak yang berwajib menerapkan pasal mana? Apakah ini masuk unsurnya undang-undang karantina kesehatan? Makanya mengacunya pada putusan pengadilan. Ini ada putusan pengadilan yang nomor sekian, tahun sekian di Jakarta mana, di mana ini. Itu bisa diterapkan kan penyidik itu seluruh Indonesia pola pikir beda-beda walaupun aturannya sama undang-undang. Karena cara dan daya berpikir lain-lain. Ini aturan undang-undang. Undang-undang itu undang-undang tuh satu ke atas begini. Ya. Tapi untuk mencapai ke sini tuh orang punya skemanya muter-muter lain-lain. Antara pengacara aja patokan undang-undang. Ya. Pasalnya sama. Tapi ketika kacari ngomong, saya ngomong lain lagi bahannya. Hasilnya lain pula. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi tergantung tujuannya juga. Betul. Posisinya di mana? Bu Eli nggak kerasa banget sudah 29 menit. Jadi seru ya? Seru banget ngomongin masalah seru vaksin. Kalau ngobrolin terus ya, saya pas lihat judulnya hari ini, keren banget ini. Sergau ini luar biasa ya. Jadi kalau untuk update-update cerita atau update-update tema, itu benar-benar yang kekinian banget. Wah, tepuk tangan untuk PD kita. Saya jadi selalu happy kalau
telepon Bu siaran nih hari ini, oke datang luncur, jadi nggak pakai video call. Kenapa? Karena ketika ngomong langsung di sini sama video call itu pasti beda. Iya benar-benar, Kalau vibe-nya Cherry beda. ngobrolnya jelas, saya ngobrolnya ke kanan. Iya. Saya ke kanan, ke Cherry ke kiri, kita nggak nyambung. Makin nggak nyambung lagi, masyarakat nerimanya yang semakin aneh. Iya benar. Jadi udah saya datang aja, biar anehnya di sini aja cukup kita berdua. Dan teman-teman yang denger ya, jadi nggak aneh. Jadi Iya, kalau benar. aneh ketemu aneh, hasilnya nggak aneh. Iya benar-benar. Soalnya vibe-nya juga kurang dapat. Udah gitu kalau nge-lag kan, Iya. bahaya banget. Cherry Benar, ngomong benar. nyampe-nya Z kan luar biasa. Luar biasa. Itu namanya bukan luar biasa, luar binasa. Luar biasa. Ngeri-ngeri sedap lah, apalagi kalau ngomongin masalah hukum ya, Bu Eli Betul. ya. Ya, nanya tentang hukum ya, Yes. ini pakarnya. Jangan nanya yang lain. Kali Bu Eli single apa double triple gitu enggak ya? Ya. Nggak boleh tanya-tanya Iya, ya. nggak boleh tanya-tanya Nggak dia. boleh. Nggak Oke, boleh. apalagi privacy. Oke deh, sudah 30 menit nih Bu Eli. Oke. For the last talk nih, sebelum kita sapa-sapa dulu pencinta Sergau yang udah ikutan gabung dan kita ucapin terima kasih. Apa yang ingin banget disampaikan sama pencinta Sergau, silakan. Para pencinta Sergau tetap taat dan patuh terhadap aturan pemerintah. Nah, kalau masih nggak ngerti-ngerti boleh datang ke kantor saya, kita ngobrol-ngobrol hukum. Ya hari apa aja. Passwordnya apa nih? Sergau FM lah, gratis nanti. Luar biasa. Oke, jadi intinya itu aja ya. Ya. Mau ngobrol lebih jelas, panjang dan lama. Jangan panjang-panjang, pusing Oh sama yang iya panjang-panjang, iya ya iya, kan? oke Makan siang kepanjangan juga waktunya punya 20 menit, 20 menit. Iya. Sekarang 30 menit, Bu. Oh iya. Iya. Sudah direvisi. Oke, Bu Eli sekali lagi terima Oke. kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan Bu Eli selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pasti Cherry berharap Bu Eli selalu sehat biar bisa Amin. nemenin Cherry di siaran di hari Kamis. Betul, ini Edisi sedih nih, hukum. kalau udah mau pamit ini kayak mau kemana? Ya Terus aja Allah. kita ngobrolnya kayak Iya, gitu banget oke, ya. Oke. Sekali lagi makasih banyak Bu Oke. Eli. Salam buat rekan-rekan di kantor. Tetap berjaya ya. Amin. Sehat Buat- semuanya untuk para pecinta Sergau, Kak Cherry, Iya. Feby, Neng Aura, semuanya. Amin, Sukses amin, semuanya amin, untuk kita amin, amin. semuanya. Iya. Pokoknya Eli and the partner luar biasa. Thank you sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.